Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, dan pembahasan kita sampai pada waktu-waktu dilarang puasa. Langsung saja bahwa yang pertama dilarang puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari raya ada dua di dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, haram umat Islam melakukan puasa. Jadi puasa di sini itu adalah ibadah, tapi apabila ibadah kepada Allah di waktu terlarang malah jadi haram. Nah, karena itu ibadah itu harus terpenuhi dua hal: hati ikhlas ibadah karena Allah. Ikhlas saja tidak cukup, meskipun ikhlas kalau tuntunannya tidak sesuai maka jadinya dosa. Ibadah ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai tuntunan maka dapatnya dosa sama dengan maksiat. Nah, dalam hal ini puasa dilarang. Jadi tuntunannya dilarang puasa pada hari raya. An Abi Ubaid Maula Ibni Azhar qala syahidul 'ida ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Saya berhari raya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala, maka Umar radhiyallahu an berkata, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumu fitrikum wa yaumu siyamikum. Wa yaumu fitrikum min siyamikum, kembali, yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akharu takuluna fihi min nusukikum. Umar radhiyallahu an berkata, dua hari raya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada dua hari ini. Dua hari ini yang dimaksud yaitu satu, yaumu fitrikum min siyamikum, hari selesai puasa kalian. Yaumu fitrikum, hari iftar kalian. Hari raya Idul Fitri itu hari raya itu. Iftar maksudnya apa? Tidak puasa lagi, min siyamikum, dari puasa-puasa kalian. Maksudnya adalah hari raya Idul Fitri. Gitu. Dan arti Idul Fitri, Id kembali, Fitri berbuka. Kembali berbuka apa maksudnya? Sebulan puasa terus, setelah selesai Ramadan kembali berbuka. Maksudnya apa? Maksudnya tidak wajib puasa sebagaimana sebelum masuk Ramadan. Nah, yaumu fitrikum min siyamikum, hari berbuka setelah puasa kalian. Maksudnya adalah Idul Fitri. Wal yaumul akhir, dan hari yang lainnya, yang kedua, takuluna fihi min nusukikum,
yaitu hari di mana kalian makan sembelihan kalian. Maksudnya adalah hari raya Idul Adha. Nusukikum, sembelihan kalian, takuluna fihi, kalian makan pada hari sembelihan kalian. Nah, maksudnya adalah hari raya Idul Adha. Berarti jelas gitu, bahwa Umar radhiyallahu an menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah melarang puasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Alhamdulillah umat Islam semuanya yang tidak betul-betul menyimpang dari Quran dan Sunnah, tidak ada yang beda faham. Ya. Nah, tapi paling enggak di sini kita mendapatkan tambahan penjelasan, siapa yang puasa di situ gitu, enggak malah dapat pahala, bahkan sebaliknya malah mendapatkan dosa. Yang kedua, ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Gitu. Yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Fitri, setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu disebut dengan hari tasyrik, dan hari ini dilarang untuk berpuasa. Dan bahkan Idul Adha di mana tanggal 10 Dzulhijjah itu setelah sholat hari raya Idul Adha disyariatkan menyembelih. Nah, tanggal 11, 12, dan 13 pun masih berlanjut waktu untuk menyembelih kurban. Hanya saja berdasarkan dengan dalil sebaik-baik amalan adalah di hari ini, maksudnya di hari raya Idul Adha, maka menyembelih tanggal 11 Dzulhijjah boleh sah, menyembelih tanggal 12 Dzulhijjah boleh sah, kurban tanggal 13 Dzulhijjah juga boleh dan sah, dan yang paling utama adalah tanggal 10. Yang paling utama adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Di hari raya Idul Adha haram puasa, begitu juga 3 hari setelahnya yang dikenal dengan hari tasyrik. An Abi Murrah maula Ummi Hani, dari Abi Murrah maula Ummi Hani, annahu dakhala ma'a Abdullah bin Amr, sesungguhnya ia masuk bersama Abdullah bin Amr, ala abihi Amr Ibnul As, masuk ke bapaknya bapaknya Abdullah, yaitu Amr bin As. Jadi Abi Murrah maula Ummi Hani bersama dengan anaknya Amr bin As namanya Abdullah, bersama dengan Abdullah bin Amr bin As masuk ke rumahnya sahabat besar, yaitu sahabat Amr ibnul As. Faqarraba ilaihi ma tu'aman, maka bapaknya yaitu Amr bin As menyuguhkan makanan kepada keduanya. Faqala, lalu berkata, kul, makanlah, ini hidangan makan, silahkan dimakan. Gitu. Faqala, inni shaim. Ternyata Maula Ummu Hani tadi itu menjawab, saya sedang puasa. Faqala Amr, maka Amr berkata, kul, makan. Fahadhil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha. Hari-hari ini, yaitu tanggal 11, 12, 13, hari-hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan, wa yanhana an siyamiha, dan Rasulullah melarang kita untuk puasa. Hari tasyrik ini 3 hari setelah hari Idul Adha, kita diperintah oleh Rasulullah untuk makan-makan, untuk minum-minum, gitu, seperti di hari raya, gitu. Dan di samping kita diperintah untuk makan-makan, minum-minum, kita dilarang puasa, gitu. Karena itu orang yang puasa di hari terlarang sesungguhnya dia bukan ibadah, tapi dia maksiat, melakukan yang dilarang, melakukan yang dilarang. Gitu. Qala Malik, hiya ayyamut tasyrik, yang dimaksud adalah hari tasyrik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa ibni Umar radhiyallahu an, dan dari Aisyah dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam yurakhas fi ayyamit tasyriki ayyusamna, ndak ada rukhsah di hari tasyrik untuk puasa. Jadi orang itu sampai bahasa itu ndak ada rukhsah, padahal rukhsah itu kan amalan yang berat menjadi ringan, gitu ya. Nah itu betul-betul tidak boleh puasa di hari tasyrik. Nah, tapi ada kecualian
illa liman lam yajidil hadiya, kecuali orang yang haji wajib menyembelih hadiyu dan tidak bisa menyembelih hadiyu, entah karena miskin atau sembelihannya tidak ada, hewannya tidak ada. Nah, hadiyu beda dengan dam. Ya, hadiyu itu apa? Hadiyu yang wajib. Hadiyu yang wajib itu orang yang haji tamattu atau haji qiron wajib menyembelih hadiyu. Namanya haji tamattu atau haji qiron. Nah itu. Nah, haji itu ada 3, haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Haji ifrad itu apa? Haji ifrad itu orang berangkat haji ke tanah suci, dia hanya melakukan haji tanpa umroh. Tanpa umroh. Disebut dengan haji ifrad. Ya. Haji tamattu yaitu melakukan haji sama umroh. Dia berangkat ke tanah suci melakukan 2 amal, yaitu haji dan umroh. Umumnya orang mendahulukan umroh dan haji. Nah, dan itu yang betul ya. Dan alhamdulillah semua umat Islam di dunia ini atau hampir semua yang kita pahami benar dalam masalah ini, yaitu berangkat sana langsung umroh, terus setelah umroh selesai tahallul dari umroh, terus dia melepas pakaian ihramnya. Sudah kayak orang biasa, nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru pakai ihram untuk haji. Nah, apabila umroh dan haji ini terputus dengan melepas ihram, dengan keluar dari posisinya dirinya sebagai ihram, sebagai orang yang sedang berihram, nah amalan haji seperti itu disebut dengan haji tamattu. Dan yang ketiga haji qiron. Haji qiron itu apa? Yaitu orang yang melakukan ibadah haji dan umroh dan haji, sekali berangkat melakukan 2 amal, yaitu umroh dan haji, dan jadi satu. Jadi tidak terputus di tengah-tengah dengan tahallul. Nah, itu disebut dengan haji qiron. Nah, yang melakukan umroh dan haji dalam sekali berangkat seperti ini, melakukan 2 amal yaitu umroh dan haji, baik tamattu maupun qiron, wajib menyembelih hadiyu. Adapun yang berangkat hanya melakukan haji saja tanpa umroh, maka tidak wajib menyembelih hadiyu. Itu hadiyu yang wajib. Apabila dia berkewajiban menyembelih hadiyu, ternyata tidak punya karena nggak ada uang, gitu. Atau uangnya ada, hewannya nggak ada, maka dia harus puasa, gitu. Harus puasa 10 hari. Harus puasa 10 hari. Boleh puasa di sana 3 hari dan yang 7 hari setelah pulang, dan boleh puasa di sana semuanya. Minimal puasa di sana di tanah suci 3 hari dan yang 7 hari puasa di rumah. Bagaimana kalau di sana puasa semuanya? Boleh. Bagaimana di sana di tanah suci puasa 4 hari, 5 hari, 6 hari? Boleh. Minimal di sana puasa 3 hari dan yang 7 hari boleh puasanya di rumah. Itu. Nah, puasa gantinya menyembelih hadiyu itu boleh di hari tasyrik. Boleh di hari tasyrik. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah para haji itu di Arafah, sunnahnya setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur. Nah, kemudian sholat zuhur dan asar jamak di Arafah. Kemudian matahari tenggelam disunahkan mulai geser ke Musdalifah, dan sunnahnya sholat maghrib dan isya jamak di Musdalifah. Ya. Jadi kalau menunggu di Arafah kemudian sholat maghrib dan isya di Arafah, berarti meninggalkan sunnahnya sholat maghrib dan isya di Arafah, di Musdalifah. Jadi begitu matahari tenggelam disunahkan untuk geser ke Musdalifah,
Loh sekarang itu banyak yang tengah malam baru, itu intinya pelajarannya seperti ini. Apabila bisa sempurna ya mengikuti yang sempurna. Maghrib, matahari tenggelam, mulai siap-siap untuk geser ke Musdalifah, sholat maghrib dan isya jamak di Musdalifah. Nah, ini berarti malam hari raya. Besok pagi tanggal 10 Dzulhijjah habis sholat subuh di Musdalifah, terus menuju ke Mina malang Jumroh Aqobah. Nah, di situ waktu menyembelih. Yang berkewajiban menyembelih hadyu. Ya. Yang berkewajiban menyembelih dam. Yang enggak punya kewajiban kurban, menyembelih kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, jadi itu. Nah, dan 11, 12, 13 juga waktunya menyembelih, baik hadyu maupun dam maupun kurban. Dan bagi yang wajib hadyu tidak punya atau tidak bisa menyembelih karena hewannya tidak ada, maka boleh gantinya menyembelih hadyu dengan puasa 10 hari itu, puasanya mulai di hari Arafah, di hari Tasyrik itu boleh. Nah itu, kembali bahwa hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Haram puasa kecuali yang haji wajib menyembelih hadyu tapi tidak bisa menyembelih, maka dia boleh puasa sebagai ganti hadyu itu di hari Tasyrik. Kelanjutannya, Yaumul Jum'ati munfaridan. Yang ketiga, puasa yang dilarang adalah hari Jumat sendirian. Hari Jumat sendirian maksudnya bagaimana? Maksudnya Kemisnya nggak puasa, Sabtunya nggak puasa. Gitu. Jadi Jumat gitu, sendirian. Maka niat puasa sunnah di hari Jumat tidak digandeng dengan Kemis, tidak digandeng dengan Sabtu, itu tidak boleh. Haram. Tetapi yang dimaksud dengan bab ini menurut pendapat yang kuat insya Allah adalah niat puasa sunnah mutlak. Niat puasa sunnah mutlak. Itu yang kuat insya Allah. Maksudnya niat puasa sunnah mutlak bagaimana? Gitu. Tidak ada tuntunan khusus. Tidak ada tuntunan khusus untuk puasa, terus dia puasa sunnah pada hari Jumat, tidak digandeng Kemis, tidak digandeng Jumat. Nah, misalnya begini, wah sudah lama enggak puasa sunnah, besok saya puasa sunnah, padahal sekarang ini hari Kemis dan tidak puasa, terus besok saya puasa, itu enggak boleh kecuali niat Sabtunya juga puasa. Adapun apabila ada dalil khusus, maka itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menguatkan dalil khusus sebagai pengecualian, gitu, dan ada yang menguatkan larangan. Nah, ada yang menguatkan larangan. Ini penting ya untuk difahami ya. Gitu. Misalnya seperti apa? Puasa hari Jumat kan dilarang apabila tidak digandeng Kemis atau tidak digandeng Jumat. Lah kalau ada dalil khusus misalnya apa? Arafah jatuh hari Jumat. Boleh enggak puasa hari Jumat? Jadi, wah tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah enggak puasa. Terus tanggal 9 Dzulhijjah Arafah itu hari Jumat. Loh, saya sekarang ini tanggal 8 enggak puasa. Misal, sekarang ini tanggal 8 Dzulhijjah enggak puasa. Besok hari Jumat, kalau saya puasa ada larangan puasa hari Jumat tanpa digandeng Kemis, tanpa digandeng Sabtu. Kalau saya enggak puasa Arafah. Nah, ini namanya ada dua dalil benturan, larangan
puasa hari Jumat sendirian. Nah, dan di hari itu kalau jatuh tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah. Nah, akhirnya ulama berbeda pendapat, ada yang mendahulukan larangan dan ada yang berpemahaman dalam hal ini itu puasa. Kenapa? Karena ini pengecualian dari larangan itu umum. Larangan puasa hari Jumat tanpa digandeng tanggal berapapun, bulan apapun, nah itu namanya umum ya. Terus Arafah ada dalil khusus tanggal 9, maka ini khusus apabila ada dalil kayak gini dia puasa. Dan ada yang tetap lebih menguatkan larangan sehingga tidak boleh puasa. Nah itu. Nah, yang paling bagus adalah apabila Arafah jatuh hari Jumat, kita puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau Arafah jatuh hari Jumat, maka yang paling bagus, yang paling sempurna adalah puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, ini penting ya. Kenapa begitu? Karena dengan begitu sah menurut semuanya. Adapun yang tanggal 8 hari Kamis Dzulhijjah tidak puasa, maka dia terjerumus di dalam perselisihan ulama. Menurut ini sah, benar, menurut ini enggak. Allah yang Maha mengetahui. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu. Wa fi riwayatin illa wa yauman qablahu aw ba'dahu. Tidak boleh salah satu di antara kalian puasa hari Jumat kecuali digandeng dengan sehari sebelumnya atau digandeng dengan sehari setelahnya. Nah, dan tadi sudah kita jelaskan itu ya, mudah-mudahan kita betul-betul faham dalam masalah ini bahwa hadis ini umum. Puasa hari Jumat, maksudnya puasa sunnah ya, hari Jumat tidak boleh kalau tidak digandeng sehari sebelumnya yaitu Kamis atau sehari setelahnya yaitu Sabtu. Bagaimana kalau ada dalil khusus kayak Arafah tadi, dan tidak hanya Arafah, Asyura gitu ya. Asyura misalnya sebelum Muharram gitu ya. Pas jatuh hari Jumat, apa boleh tanpa digandeng sebelumnya atau setelahnya. Nah, dan contoh lagi, puasa Daud apabila Kamis tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu nggak puasa. Nah, ini Jumatnya tidak digandeng dengan sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dan tadi sudah kita jelaskan bahwa ada yang menjelaskan kalau ada dalilnya khusus, maka itu adalah kekhususan. Nah, kalau nggak ada dalilnya khusus, masuk di dalil yang umum ini. Setelah itu, kita masuk ke yang keempat, Yaumus Sabti munfaridan. Tidak boleh puasa hari Sabtu sendirian. Tidak boleh puasa hari Sabtu sendirian. Bahkan lafadz hadisnya puasa hari Sabtu tidak pakai disebut sendirian. Kalau Jumat tadi kan sendirian itu jelas itu. Tidak boleh salah satu di antara kalian puasa hari Jumat kecuali digandeng sehari setelahnya dan digandeng sehari setelahnya. Atau digandeng dengan sehari setelahnya. Nah, berarti Jumat itu boleh, yang penting digandeng dengan sebelumnya atau digandeng dengan setelahnya. Tapi hadisnya yang puasa hari Sabtu tidak pakai gitu. Kita baca dulu baru nanti kita jelaskan. An Abdullah ibni Busrin as-Sulami an ukhtihi as-Samma, dari Abdullah ibnu Busr
As-Sulami, dia mendengar dari saudarinya yaitu As-Samma, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidhu alaikum. Kalian jangan puasa hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan. Jelas ya? Kalian jangan puasa hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan. Apa ini diwajibkan? Enggak boleh puasa. Hadisnya begitu, ya. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabah au uda syajarah falyamdhuhu. Kalau kalian tidak menjumpai apapun yang bisa dimakan, ya, illa liha'a inabah, kecuali batang anggur atau udu syajarah atau cabang kayu atau kayak sikat gitu, siwak itu kan kayak kayu gitu ya, atau kayu apapun, maka hendaklah ia menggigit dan mengemutnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak puasa. Hari Sabtu nggak boleh puasa, nggak ada yang dimakan, apapun yang bisa dimut untuk menunjukkan bahwa dia tidak puasa. Nah, hadisnya kayak gitu. Nah, karena itu akhirnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mutlak hari Sabtu tidak boleh puasa apapun kalau bukan puasa wajib. Sampai pada tingkatan bagaimana kalau Arafah jatuh hari Sabtu? Ada ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat tidak boleh puasa sunnah meskipun puasa Arafah hari Sabtu. Nah, sampai kayak gitu. Dalilnya apa? Karena ada dalil larangan, dan larangan itu harus lebih didahulukan daripada perintah. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan yang dilarang itu harus didahulukan dibandingkan dengan melakukan yang baik atau yang maslahat. Nah, intinya bahwa seperti ini. Tapi jumhur ulama, nah itu, jumhur ulama berpemahaman dalil ini umum. Dalil ini umum. Nah, jadi itu ya, sebagaimana gitu, kaidah yang sudah sangat baku gitu, apabila ada dalil umum berjalan sesuai dengan kumannya, tapi kalau ada dalil lagi yang khusus di dalam bab yang sama, yang khusus harus didahulukan. Itu jumhur seperti itu. Karena itu pembahasannya akhirnya puasa sunnah hari Sabtu haram kecuali apabila ada dalil khusus. Nah, apabila ada dalil khusus baru puasa hari Sabtu menjadi boleh, itu menurut jumhur. Dan tadi ada beberapa ulama ahlu sunnah langsung mengatakan haram puasa sunnah hari Sabtu. Nah, dalil khusus contohnya seperti apa? Apabila Arafah jatuh pada hari Sabtu, maka puasa Arafah. Ini ada dalilnya untuk Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Asyura jatuh pada hari Sabtu, ini ada dalilnya puasa Asyura. Nah, jadi itu. Nah, dan misalnya Kamis tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu ada dalilnya gandeng hari Jumat. Nah, misalnya Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Komaria, setiap tanggal 13, 14, 15. Misalnya Kamis tanggal 13, Jumat tanggal 14, Sabtu tanggal 15, ada dalilnya. Nah, jadi itu pemahaman jumhur. Kalau tidak ada dalil secara khusus, maka haram puasa hari Sabtu. Itu dulu yang kita
yang kita baca, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Masih ada 4 lagi pembahasan tentang puasa yang dilarang. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.